sudah berupaya banyak hal. Kami sudah mengisyu surat edaran kepada pemerintah daerah, asosiasi dan pengelola daya tarik wisata untuk mengkaji dari segi risiko dan memastikan wisatawan itu aman, nyaman, dan juga memperhatikan kondisi cuaca, bagaimana dampaknya kepada destinasi tersebut. Bisa Menteri Lingkungan Hidup mewajibkan seluruh rest area di jalur tol sepanjang Pulau Jawa punya fasilitas pengelolaan sampah. Pemerintah menyiapkan sanksi denda hingga hukuman penjara bagi rest area yang mengabaikan persoalan sampah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik meninjau sejumlah rest area di jalur tol guna memastikan tersedianya unit pengelolaan sampah mandiri. Salah satunya ke rest area kilometer 88 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Di sini terdapat lokasi pengolahan sampah di mana sampah dipilah untuk kemudian diolah maupun didaur ulang sesuai dengan jenisnya. Seluruh rest area di jalur tol sepanjang Pulau Jawa wajib mempunyai fasilitas pengolahan sampah. Pemerintah bahkan menyiapkan sanksi denda hingga hukuman penjara bagi rest area yang mengabaikan persoalan sampah. Dan seluruh rest area wajib menyediakan fasilitas minimal seperti ini, fasilitas pilah, pilih, dan proses sampah selama 6 bulan. Bila mana tidak dilengkapi, maka kita akan melakukan pemberatan sanksi dengan pasal 114 dengan ancaman 1 tahun penjara. Jadi ini penting karena negara kita sedang darurat sampah. Seluruh pengelola rest area di jalan tol diberikan tenggang waktu hingga 6 bulan untuk bisa menyediakan unit pengelolaan sampah mandiri. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Bisa geram dengan maraknya pungutan dan parkir liar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turun ke jalan tertibkan langsung praktik tersebut. Penertiban dilakukan untuk menciptakan rasa aman bagi wisatawan. Gerah dengan laporan masyarakat terkait pungutan dan parkir liar di wilayahnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan langsung mengambil tindakan. Bersama aparat terkait, Farhan turun ke jalan menertibkan praktik pungli dan parkir liar yang dikeluhkan warga itu. Saat penertiban, Wali Kota Farhan menemukan ratusan kendaraan motor terparkir di atas trotoar. Selain itu terdapat puluhan mobil yang juga terparkir di badan jalan di depan kantor pos Asia Afrika. Seluruh kendaraan yang melanggar aturan kemudian dihalau petugas ke kantong parkir resmi yang telah disediakan. Nanti akan ada tindak pidana ringan, di mana mereka akan kena tindakan pidana berupa kewajiban melapor dan uang punglinya semua akan disita. Tadi berapa Pak? Dicari berapa parkir di sini Pak? Menurut kabar katanya 10 ribuan per motor. Jadi itu sudah, itu mau pungli aja 100%. Kita sikat semua. Ya, karut-marut permasalahan sampah di berbagai daerah perlu penanganan serius. Menteri Lingkungan Hidup bahkan telah menjatuhkan sanksi kepada pemerintah daerah yang dinilai tidak becus mengurus sampah. Truk pengangkut sampah mengantre panjang di jalan menuju TPA Cipayung, Depok. Antrean truk mengular hingga memenuhi badan jalan dan telah berlangsung selama beberapa hari terakhir. Kondisi ini terjadi karena tempat pembuangan akhir Cipayung sudah kelebihan kapasitas. Sampah dari seluruh wilayah kota Depok ini mencapai 1.400 ton per hari. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik berkunjung ke Tangerang Selatan, Banten untuk membahas persoalan sampah. Menteri LH memberi sanksi administrasi kepada Pemkot Tangsel sejak Mei hingga Juni 2026 karena tak becus mengurus sampah. Jika tak bisa atasi masalah sampah hingga Juni tahun depan, sanksi pidana bisa dijatuhkan.
Bagaimanapun juga berdasarkan Undang-Undang 18 2008 maka sampah menjadi tanggung jawab Pak Wali Kota. Ini ada pasal 40 yang di dalamnya ada ancaman pidana minimal 4 tahun. Jadi kami Ya, seorang nenek di Surabaya, Jawa Timur diusir sekelompok orang dari rumahnya. Apa alasannya? Usai jeda, tetaplah di iNews. Pemirsa, 4 orangutan yang diperdagangkan secara ilegal di Thailand dipulangkan ke Indonesia. Keempat orangutan itu kini dalam masa karantina sebelum dikembalikan ke habitat asal. Empat orangutan berjenis Sumatera dan Tapanuli ini tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 4 orangutan bernama Wus, Jainun, dan Raikin ini diterbangkan dari Bangkok, Thailand. Sebelumnya, keempat orangutan ini hendak diperdagangkan secara ilegal. Keempatnya kemudian menjalani masa karantina di Langkat, Sumatera Utara sebelum dikembalikan ke habitat asal. Seperti yang saya katakan tadi, pertama tentu kita bergembira, berbahagia, mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah. Hari ini dengan kerja keras semua pihak, berbagai macam kementerian dan lembaga, Kementerian Perhutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, karantina, bahkan ini internasional, ada teman kita dari Thailand yang juga bekerja sama sangat erat. Alhamdulillah akhirnya kita dapat mengembalikan 4 individu orangutan, melakukan repatriasi 4 individu orangutan dari Bangkok ke Jakarta, dan besok pagi diterbangkan ke Medan untuk mengikuti proses rehabilitasi. Adapun pengembalian 4 orangutan ini merupakan niat baik pemerintah Thailand dari pengungkapan kasus perdagangan satwa liar ilegal pada Januari dan Mei 2025. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau kondisi arus penumpang libur Natal di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Gibran juga menyapa para penumpang, petugas KAI, dan pengemudi ojek online. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun meninjau kondisi arus penumpang di Stasiun Tawang, Semarang pada musim libur Natal. Gibran memastikan kelancaran arus penumpang dan kondisi stasiun benar-benar nyaman untuk melayani penumpang. Gibran juga menyapa para penumpang dan petugas KAI di peron stasiun. Humas PT KAI Daob 4 Semarang menyebut Wapres Gibran mengapresiasi petugas Stasiun Tawang yang melayani penumpang dengan baik. Ya, tadi beliau seperti kita lihat tadi ya, melihat langsung fasilitas pelayanan kami dan juga proses beautifikasi di Stasiun Semarang Tawang ini. Beliau tadi juga menyapa penumpang yang akan menggunakan kereta api di Stasiun Tawang. Pesan apa yang disampaikan Pak kepada Daob? Ya, intinya sih saya lihat secara eksplisit ya, beliau mengapresiasi atas layanan yang ada di KAI Daob 4 khususnya di Stasiun Semarang Tawang ini. Semarang Tawang ini, dan mudah-mudahan ini menjadi contoh juga bagi yang lainnya supaya bisa memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat yang akan menggunakan fasilitas ini. Sebelum mengakhiri kunjungannya, Gibran bertemu puluhan pengemudi ojek online di depan Stasiun Tawang. Gibran juga melayani sejumlah pengemudi ojol yang ingin bersuah foto sambil membagikan sembako. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dudi Marendra, iNews melaporkan. Bisa seorang nenek di Surabaya, Jawa Timur diusir sekelompok orang dari rumahnya. Tidak hanya diusir, kelompok diduga ormas ini juga membongkar dan meratakan rumah nenek berusia 80 tahun itu. Dan bisa informasi ini sekaligus menutup Mimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube era Official iNews. Saya Togi Snaga dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Nah, iya, saya sudah dengan baik-baik. Nah, iya. Cari anaknya bawa keluar. Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumah siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat. Percuma bicara surat. Wong ini saya punya kok gak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Inilah rekaman video saat nenek berusia 80 tahun diusir sekelompok orang dari rumahnya di kawasan Jala Sambi Kerep, Surabaya. Nenek bernama Elina Wijayanti ini bahkan diseret hingga diangkat paksa keluar rumah. Tidak hanya itu, sejumlah berkas pribadinya juga dirampas oleh sekelompok orang ini.
Beberapa hari usai pengusiran, rumah Elina dibongkar dan kini sudah rata dengan tanah. Ia mengaku pengusiran tanpa didasari putusan dari pengadilan. Akibat peristiwa tersebut, Elina didampingi kuasa hukumnya melapor ke Polda Jawa Timur. Dia mengaku mendapat perlakuan kasar hingga terluka. Orang banyak dan surat baju merah tulisannya apa? Tulisannya Madas Malika. Ada berapa orang? Banyak. Orangnya banyak. Pengusiran secara paksa. Gini aja, pasal apa aja Ya, Mas yang dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan. Setelah viral di media sosial, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji langsung mendatangi lokasi dan memediasi pihak keluarga Elina dan orang yang mengaku sudah membeli lahan milik Elina sejak 2015 lalu. Armuji mengecam cara premanisme sekelompok orang itu yang mencoreng nama baik Kota Surabaya. Armuji meminta masalah lahan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang resmi. Saya nggak melihat benar dan salah, enggak. Melihat kemanusiaannya itu loh. Itu melihat kemanusiaannya. Semua orang melihat seperti itu. Bener, sampean pendidikan masuk gak ngerti. Sampean bayari korak iku piro sih, Pak? Saya kira proses hukum.